Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bab 3 uji kompetensi 1. Nah, sebelumnya saya sudah bahas soal nomor 1 sampai dengan 3, dan kali ini saya akan bahas untuk pembahasan soal nomor 4 sampai dengan nomor 7 atau nomor 8 nanti. Oke ya, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas ke soal nomor 4. Dua kawat sejajar terpisah pada jarak 15 cm. Nah, kita gambarkan dulu. Di sini kawatnya, jaraknya mereka itu adalah 15 cm. 15 cm. Kemudian setiap kawat berarus 6 ampere. Nah, di sini berarti kita bisa simpulkan bahwasanya nilai dari I1 itu sama dengan I2, yaitu sebesar 6 ampere. Kemudian disebutkan di sini arahnya adalah berlawanan. Nah, berarti kita anggap aja yang kawat pertama arahnya ke atas, sementara kawat kedua arahnya adalah ke bawah. Kemudian sebuah partikel P terletak sebidang diapit oleh kawat-kawat tersebut yang berjarak 7 cm dari kawat pertama. Nah, kita anggap aja misalnya titiknya di sini. Dari sini ke sini itu adalah 7 cm. Ini berarti kawat pertama ya, adik-adik, yang ini kawat kedua. Nah, artinya 7 cm ini adalah A1-nya. A2-nya berarti 15 kurang 7 yaitu 8 cm. Kemudian nilai dan arah induksi magnetik yang terjadi adalah, nah di sini karena dia arahnya berlawanan, berarti untuk menghitung berapa nilai dari induksi magnetik pada titik P tinggal dijumlahin aja antara induksi magnetik pada kawat pertama dan induksi magnetik pada kawat kedua. Oke ya, langsung aja kita bahas. Nah, di sini kita gunakan persamaan B total atau BP sama dengan B1 tambah B2. Nah, untuk menghitung nilai dari induksi magnetik pada sebuah kawat, kita gunakan persamaan dari mu0 I dibagi dengan 2πa. Kemudian tinggal disesuaikan lagi untuk B1 dan B2-nya. Nah, kalau B1 menjadi seperti ini persamaannya, kalau B2 menjadi angka 2 semua. Nah, karena nilai dari mu0 dan I-nya sama ya, serta nilai 2π juga sama, berarti bisa kita taruh di luar kurung kayak gini. Nah, sisanya tinggal kita taruh di dalam kurung, yaitu A1 dan A2, karena kebetulan nilai dari A1 dan A2-nya itu yang berbeda. Tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. Yang pertama adalah mu0. mu0 itu 4π dikali 10 pangkat minus 7. I-nya itu adalah 6 ampere. Kemudian dibagi dengan 2π, buka kurung, 1 per A1-nya adalah 7 cm atau 7 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ditambah dengan 1 per A2. Nah, A2-nya adalah 8 cm atau 8 dikali 10 pangkat min 2. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita samakan penyebut yang ini dengan cara dikaliin ya. Jadinya 7 kali 8 kan 56 dikali 10 min 2. Nah, 56 dibagi 7 adalah 8 ya. Kemudian kan 10 min 2 nya kan bisa sama-sama dicoret kan. Nah, makanya nanti untuk yang di atasnya yang ini itu nggak perlu ditulis 10 min 2 nya. Kemudian tinggal di 8 nya tinggal dikali dengan 1. Kemudian 56 dikali 10 min 2 dibagi 8 kali 10 min 2 berarti 7 dikali 1 berarti 7. Nah, step yang selanjutnya adalah kamu bagi aja 6 dibagi 2 yaitu 3. Kemudian 3-nya yang ini kamu kaliin dengan 4, hasilnya adalah 12. Kemudian pi dengan pi-nya juga kamu coret. Nah, sehingga diperoleh hasil sebesar 12 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 8 tambah 7 per 56 dikali 10 min 2. Step yang selanjutnya tinggal dihitung aja totalnya berapa. Di sini saya akan tulis ya. Untuk lebih detailnya 12 dikali 10 minus 7
buka kurung 8 tambah 7 berarti 15 per 56 dikali 10 pangkat min 2. Nah, di sini adik-adik silakan aja ya langsung hitung nanti berapa 12 dikali 15 dengan dibagi dengan 56 ya. 12 kali 15 bagi 56 tinggal dihitung pakai kalkulator. Itu ntar dapatnya adalah 3,2. Kemudian 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, untuk jawabannya berarti yang A yaitu 3,2 dikali 10 pangkat min 5 Tesla dan arahnya adalah memasuki bidang. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Sebuah kawat berbentuk lingkaran dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berarti ini adalah nilai I. Jika diketahui jari-jari kawatnya sebesar 4 cm, artinya ini adalah A. Nah, 4 cm nya tinggal kita kali ke meter ya, atau kita ubah ke meter dengan cara dikali 10 pangkat min 2. Berarti A-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian disebutkan di soal jarak sebuah titik P ke pusat lingkarannya adalah 8 cm. Nah, ini berarti nilai dari X-nya 8 cm atau 8 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanyakan adalah berapa besar dari induksi magnetik yang dialami oleh titik P. Nah, untuk menghitungnya kita perlu tahu dulu berapa nilai dari R atau nilai jaraknya. Nah, untuk menghitung nilai dari jarak kita tinggal buat aja R sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16, 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, 16 tambah 64 itu adalah 80. Akar dari 80 adalah 8,9. Artinya jaraknya sebesar 8,9 cm atau bisa ditulis sebagai 8,9 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, setelah kita dapat nilai dari R-nya, kita tinggal menghitung berapa nilai dari induksi magnetik yang terdapat pada titik P. Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari BP sama dengan mu 0I dikali A dibagi 2R pangkat 3. Langsung masukin aja masing-masing nilainya. Yang pertama adalah mu 0 yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7. I 10 ampere, A-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan, dibagi dengan 2 dikali R pangkat 3. R-nya tadi adalah 8 dikali 10 min 2 dikali dengan pangkat 3 atau dipangkatkan 3. Kemudian tinggal kita kuadratkan dulu yang ini. 4 kuadrat adalah 16, 10 min 2 kuadrat adalah 10 min 4. Kemudian jangan lupa 8,9-nya dipangkat 3 kan menjadi 705. Kemudian 10 min 2 pangkat 3 adalah 10 pangkat min 6. Step yang selanjutnya tinggal dikalikan aja. 2 dikali dengan 705 adalah 1410. Kemudian dikali dengan 10 pangkat min 4. Kemudian di sini tinggal kita hitung aja ya adik-adik. Adik-adik tinggal hitung aja 4pi dikali 10 berarti 40pi dikali 16 berarti 64pi. Kemudian jangan lupa dibagi dengan 1410. Nah, nanti tinggal dihitung aja dapatnya adalah 0,45pi. Kemudian 10 min 4 dengan 10 min 4 nya dicoret, tinggallah 10 pangkat minus 7. Artinya jawabannya adalah 0,45pi dikali 10 pangkat minus 7 atau 4,5pi dikali 10 pangkat min 8. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Dua titik A dan B berada di sekitar kawat lurus berarus.
Jarak titik tersebut dari kawat berturut-turut adalah 3 cm dan 5 cm. Nah, untuk jaraknya yang 3 cm itu adalah AA, sementara yang 5 cm yang ini itu adalah AB. Yang ditanyakan adalah perbandingan induksi magnetik di titik A dan titik B. Yang ditanya berarti BA banding BB-nya berapa. Nah, untuk menghitung perbandingan antara BA dan BB, kita bisa menggunakan persamaan dari mu0I dibagi dengan 2πA. Nah, karena dia memiliki nilai mu0I dan 2π yang sama sehingga bisa dicoret, sehingga persamaan akhirnya menjadi seperti ini, yaitu 1/AA dibagi dengan 1/AB. Tinggal masukin aja nilai AA dan AB-nya, yaitu 3 dan 5 maksudnya. Kemudian tinggal kamu bagi aja ya, 1/3 bagi 1/5 itu berarti sama aja dengan 1/3 dikali 5/1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 5/3 atau 5/3. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Kawat 1/4 lingkaran dengan titik P sebagai pusat lingkaran. Jika jari-jarinya 6 cm atau 6 dikali 10 pangkat min 2 meter dialiri arus 2 ampere, berarti ini adalah nilai I. Induksi magnetik di pusat lingkaran atau titik P adalah, nah, untuk menghitung berapa induksi magnetik pada pusat lingkaran, kita menggunakan persamaan dari mu0I per 2A. Karena dia 1/4 lingkaran, sehingga tinggal dikalikan aja 1/4 di depannya. Kemudian tinggal kita masukkan saja mu0-nya 4π dikali 10 pangkat min 7, I-nya 12 ampere, dan A-nya adalah 6 cm ya, atau 6 dikali 10 pangkat min 2. Sorry adik-adik, harusnya di sini dia 6 dikali 10 min 2, karena kan dia satuannya cm tuh. Nah, kemudian tinggal kita hitung aja ya. Di sini 12-nya bisa kita coret dengan yang di bawah. Kemudian 4 dengan 4-nya kita coret. Tinggallah hasilnya pi dikali 10 min 7. Kemudian dibagi min 7, kemudian dibagi dengan 10 min 2. Nah, hasilnya berarti pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.